Ada dua jenis cerita keabadian di kota ini. Yang satu bercerita lewat kokohnya bangunan, dan yang lain lagi bercerita lewat rasa dan masa. Sore ini, kapsul waktu membawaku ke sebuah bangunan megah yang kokoh menantang zaman, dan ke sebuah gedung kecil yang manis dengan cerita dari sajian penggugah selera. Mari kita bernostalgia. Freemason, siapa yang tidak mengenalnya? Dan siapa juga yang tidak pernah mendengarnya? Ini adalah loji pertama di Kota Malang yang dibangun pada tahun 1914. Ini adalah loji Freemason tertua yang ada di Kota Malang sebelum mereka membangun loji yang lebih besar yang ada di Jalan Cerme yang sekarang difungsikan sebagai Hotel Shalimar. Di era kolonial hingga tahun 90-an, warga sering menyebut gedung-gedung Freemason sebagai rumah setan. Hal ini tentu saja bukan karena bangunannya atau gedungnya berhantu, bukan ya? Melainkan karena kegiatan para anggotanya yang sangat tertutup dan sering mengadakan pertemuan di malam hari. Juga ritual-ritual yang tidak bisa dipahami oleh warga sekitar. Dulu tempat ini dijuluki sebagai rumah setan karena rahasia di balik dindingnya. Tapi sekarang, rahasia terbaik di balik dinding tersebut adalah aroma teh artisan yang siap menyambut siapa saja yang ingin menepi sejenak dari hiruk-pikuk Kota Malang. Jadi sekarang aku sudah di Mason 52. Maafkan ya, aku harus pulang kantor ke sininya. Ini kita akan eksplor bangunan bagian atas dari Mason 52. Wah, ini tangganya agak curam ya. Tapi ini masih lawas banget loh. Besi-besinya, pegangannya. Wow. Identik ya, identik. Wah, ini masih ada lagi di sini. Tangga. Kita bisa lihat ke balkon sampingnya. Wow. Vibes-nya. Ini seperti pulang ke masa lalu. Mendung ya, maafkan agak mendung. Iya. Jadi ini adalah ruangan di mana tempat orang-orang zaman dulu berkumpul, para bangsawan. Mereka merumuskan banyak hal di tempat ini. Bangunan ini adalah bekas loji Freemason zaman dulu yang ada di Kota Malang. Gedung ini menua dengan anggun, seperti seorang saksi yang dipaksa bungkam oleh zaman. Dahulu Mason 52 adalah mercusuar intelektual di Klojen Kidul, Kota Malang. Tempat gagasan-gagasan besar diperdebatkan dan tempat di mana setiap langkah kaki membawa rahasia yang tidak dibuka untuk dunia. Sekarang kita turun karena pesanan kita sepertinya sudah datang di meja. Dinding angkuh penuh rahasia kini sudah luruh dan runtuh. Berganti cat, berganti warna, dan berganti cerita. Segala bisik rahasia kini sirna. Yang ada hanya suara tawa para pengunjung dengan secangkir teh sembari bercerita. Ini teh yang best seller di sini. Ini jenis teh yang blend ya, bukan yang original. Ini campuran antara teh merah, kemudian ada berry-berryan. Jadi kalau di sini sebenarnya kalian itu bisa mencoba untuk nge-mix teh yang kalian mau. Di dalam ada tempatnya. Wow. Yang suka teh kalau ke Kota Malang harus ke sini. Memang ada bau berry. Kamu nggak pakai gula kan ini kan? Kayak ada bau rosella ya.
Ini nggak selembut teh Nawakasari. Dia masih ada rasa daun tehnya, rasa berry. Gedung utama bangunan ini beralih fungsi menjadi rumah teh dan galeri. Di sini kita bisa menikmati lebih dari 30 varian teh, baik lokal dan mancanegara seperti Jepang dan Cina. Tidak hanya itu, tempat ini juga merupakan surga bagi para pecinta literasi dan seni. Baca berarti. Anak ini ngapain di sini tiduran? Jadi gimana? Kalau ke Malang, kamu mau ke sini juga? Rahasia kota ini tak selamanya bisu. Kadang ia menjelma menjadi aroma gurih yang menari-nari di udara, yang selalu membawa kita selangkah demi selangkah dan membuat kita terjebak di dalam waktu yang seolah berhenti berputar. Dan sekarang kita sudah sampai di sebuah keteguhan yang sudah ada sejak tahun 1935. Memori di sudut kota Malang. Makanan ini lahir dari budaya masyarakat Jawa yang gemar memadukan sumber protein nabati dan protein hewani. Penggunaan saus kacang dengan campuran petis udang adalah ciri khas dari kuliner pesisir Jawa Timur. Warung ini dirintis sejak tahun 1935. Nama lonceng sendiri muncul karena pada awal berdirinya, sang perintis menjajakan dagangannya di bawah Tugu Lonceng atau sebuah jam besar peninggalan Belanda yang terletak di Simpang 3 Jalan Marta Dinata. Meskipun Tugu Lonceng tersebut kini sudah tidak ada karena proyek pelebaran jalan, nama tersebut tetap melekat kuat di hati masyarakat Kota Malang hingga saat ini. Dan usaha ini dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini ada di pangkuan generasi ketiga yang masih stabil menjaga resep dan kualitas rasa lawas di tengah gempuran perang kuliner kekinian. Malang.